Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar sebuah pertanyaan, yaitu apakah perbedaan jenis kelamin manusia itu penting? Apakah perbedaan jenis kelamin manusia itu penting? Nah, pertanyaan ini perlu untuk kita renungkan, karena akhir-akhir ini kita disibukkan dengan berbagai macam isu yang berkaitan dengan homoseksualitas. Beberapa selebriti menghadapi kasus homoseksualitas, beberapa mengarah pada kriminalitas. Dan sejak pernikahan sesama jenis dilegalkan di Amerika tahun 2015 yang lalu, maka ini menjadi pembicaraan yang semakin ramai dilakukan oleh banyak orang. Apakah perbedaan jenis kelamin manusia itu penting? Jawabannya adalah iya. Dan saya akan menunjukkan beberapa bukti dari kisah penciptaan. Yang pertama, kalau kita melihat perbedaan jenis kelamin manusia disebutkan secara khusus di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27. Jadi setelah Allah menciptakan manusia, maka dikatakan di Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi jenis kelamin secara khusus disebutkan, laki-laki dan perempuan. Dan ini merupakan hal yang cukup menarik. Karena di bagian sebelumnya di Kejadian 1, pada hari yang kelima misalnya, pada waktu Allah menciptakan binatang-binatang, kita tahu bahwa sebagian binatang, tidak seluruhnya, ada jantan dan ada betina. Tetapi di dalam kisah penciptaan tidak ada keterangan apapun yang menyebutkan secara eksplisit bahwa Allah menciptakan binatang, jantan, dan betina. Bukan berarti mereka tidak punya perbedaan jenis kelamin. Mereka punya perbedaan jenis kelamin. Tetapi di dalam perspektif penciptaan, hal itu tidak penting. Yang lebih penting adalah perbedaan jenis kelamin di antara manusia, Adam dan Hawa. Alasan pertama mengapa perbedaan jenis kelamin manusia itu penting, karena kisah penciptaan menyebutkannya secara eksplisit. Yang kedua, karena kisah penciptaan menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Walaupun laki-laki dan perempuan sama-sama manusia, sama-sama ciptaan, sama-sama gambar Allah, tetapi itu tidak meniadakan perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Misalnya dari sisi waktu, Adam diciptakan lebih dahulu, setelah itu baru Hawa. Dari sisi bahan yang digunakan untuk penciptaan, kita juga melihat ada perbedaan di sana. Adam diciptakan dari tanah liat, tetapi Hawa diciptakan dari daging dan tulang Adam. Bahannya berbeda. Bukan cuma waktunya berbeda, tetapi bahannya berbeda. Juga kita perlu mengetahui bahwa tujuan penciptaan Adam dan Hawa juga sedikit berbeda. Walaupun sama-sama diciptakan untuk memuliakan Allah, tetapi kita bisa tahu bahwa Hawa diciptakan untuk menjadi penolong bagi Adam, bukan sebaliknya. Ada perbedaan peranan yang diisyaratkan di dalam Alkitab melalui kisah penciptaan. Sehingga kalau kita melihat semua perbedaan itu, kesimpulan yang tidak terelakkan adalah memang kita harus mempertahankan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, mengapa perbedaan jenis kelamin manusia itu penting? Karena pada saat Allah ingin memberikan penolong kepada Adam, Allah tidak menciptakan seorang manusia, tetapi dia menciptakan seorang perempuan. Jadi bukan hanya manusia, tetapi perempuan. Penolong yang sepadan dengan Adam adalah penolong yang berbeda dengan Adam. Walaupun sepadan, tetapi bukan berarti seragam. Sepadan di dalam keragaman. Adam dan Hawa berbeda. Itulah sebabnya mereka menjadi penolong yang baik. Nah, saudara, 3 poin ini
merupakan sebuah perspektif bagi kita untuk memandang relasi antara suami dan istri, antara pria dan wanita. Ini bukan hanya sebuah kisah di zaman kuno yang tidak memiliki nilai normatif bagi kita, tetapi memiliki nilai normatif bagi kita. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Karena kalau saudara membaca misalnya di dalam tulisan-tulisan Paulus, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, Paulus diperhadapkan dengan sebuah situasi yang berkaitan dengan kerancuan hubungan, kerancuan penampilan antara pria dan wanita. Para perempuan di Korintus, mereka tidak mau memakai penutup kepala pada waktu itu. Kemudian di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, juga kemungkinan ada masalah antara peranan perempuan di dalam ibadah. Nah, saudara, di tengah situasi ini, maka Paulus memberikan jawaban yang bersumber dari kisah penciptaan. Dia mengatakan bahwa laki-laki adalah kepala dari perempuan, karena laki-laki diciptakan lebih dahulu dan karena perempuan diciptakan untuk laki-laki. Perempuan ada untuk laki-laki, bukan sebaliknya. Dia juga mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki, bukan laki-laki dari perempuan. Fakta bahwa Paulus menjadikan kisah penciptaan sebagai dasar penjelasan yang dia berikan menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam kisah penciptaan bersifat normatif, bukan hanya deskriptif bagaimana Allah menciptakan manusia, tetapi normatif bahwa cara Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, memiliki nilai yang mengikat kita sampai pada sekarang ini. Sehingga kalau kita balik kembali pada pertanyaan kita di awal, apakah perbedaan jenis kelamin manusia itu penting? Jawabannya jelas sangat penting. Kisah penciptaan menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan perjanjian baru menunjukkan bahwa apa yang diajarkan di kisah penciptaan masih mengikat sampai sekarang. Kiranya kita bersyukur untuk apa adanya kita. Laki-laki atau perempuan, kita diciptakan Allah. Bersyukurlah, terimalah. Dan jadilah laki-laki yang baik, perempuan yang baik, sesuai dengan maksud Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.